Ini terjadi saat aku masih sekolah. Kira-kira 7 tahun lalu, saat aku masih menanggapi ocehan orang lain. Dengan sangat emosional, aku tak bisa juga menyalahkan diriku karena usiaku belum matang untuk menghadapi semuanya saat itu. Jadi aku merasa tertekan dan suatu hari emosiku meledak hingga orang tuaku terpaksa membuka rahasia mereka. Kamu pasti diadopsi, Ramona. Ayahmu bukanlah ayahmu yang sebenarnya. Wajah kalian tidak mirip. Hahaha, teriak Marcel, salah satu teman di sekolah, sambil menunjuk wajahku. Wajahnya yang sangat menyebalkan, diiringi tawa yang menurutku sangat mengganggu, membuat yang lain ikut menertawakan aku. Tiap kali mereka melakukannya, aku hanya memeluk apapun yang kubawa di tangan dan pergi begitu saja. Seperti seorang pengecut, aku tak bisa menghadapi mereka. Mereka terlalu banyak. Suaraku akan tenggelam di antara teriakan-teriakan menyebalkan itu. Pernah aku melawan dan juga mengatakan kalau aku mirip nenekku. Tetapi jawabanku malah membuat Marcel semakin ganas dan tak mau berhenti menertawakan aku sepanjang hari. Aku tidak tahu dari mana gagasan itu muncul hingga terbesit untuk mengatakannya padaku. Yang aku tahu, Marcel memang menyebalkan. Aku yang tidak terlalu beruntung, tiap kali bertemu dengannya harus rela jika berakhir menjadi bulan-bulanan dia dan kawanannya. Suatu hari, aku sudah merasa muak dengan ejekan Marcel. Dengan mata basah aku berlari pulang dan berteriak di depan kedua orang tuaku. Katakan, siapa ayahku yang sebenarnya? Kenapa aku tidak mirip dengan kalian berdua? Teriakku. Setelah membanting pintu di belakangku dan masih mengenakan tas ranselku, mereka yang masih sibuk menyiapkan makan malam di dapur menoleh ke arahku dengan wajah yang terkejut. Seketika ibu hanya mematung dengan sebuah piring besar berisi ikan salmon di dalamnya. Wajah ayah tampak kikuk dan ia berulang kali membetulkan posisi kacamatanya. Ayah berjalan ke arah ibu dan memegangi kedua bahunya dengan lembut. Mungkin sudah saatnya dia tahu, bisik ayah. Lalu ibu mulai meletakkan piring besar itu di atas meja sebelum menjatuhkannya ke lantai. Ia mengikuti langkah ayah dan berjalan ke arah sofa besar di ruangan keluarga kami. Kesini, Ramona, ada yang ingin aku ceritakan padamu, ucapnya dengan sangat lembut. Aku yang masih menggebu-gebu mulai menderapkan kaki ke lantai untuk sampai ke sofa itu seperti seorang tentara. Aku duduk berhadapan dengan kedua orang tuaku. Ibu menutupi wajahnya dan mulai menangis, sedangkan ayah berada di sampingnya sambil memeluk bahunya. Semua ini bermula ketika aku sangat menggilai ibumu, ucap ayah, membuka kisah lama yang mungkin terlalu menyakitkan. Mereka saling kenal saat berada di universitas yang sama. Gerald, ayahku, mencintai Ray dari fakultas sebelah dan mulai mengejarnya. Butuh waktu 1,5 tahun untuk Gerald mendapatkan hati seorang Ray. Dan selama itu mereka merasa sangat bahagia. Namun ketika Gerald memutuskan untuk menikahinya, Ray justru menolak dan mulai menjauhi ayahku secara tiba-tiba.
Aku tidak bisa punya anak. Sedangkan kamu sangat memimpikan sebuah keluarga yang sangat bahagia dengan anak di dalamnya. Jelas Ray. Saat Geralt mendesak alasan dari penolakannya. Saat itu Geralt mulai mencari dokter terbaik untuk menyembuhkan Ray. Tetapi tak ada satupun dari mereka yang bisa melakukan sesuatu untuk membuat ibuku memiliki seorang anak. Mereka diambang keputusasaan. Di satu sisi, Geralt tak bisa terima kondisi Ray. Tetapi di sisi lain, dia sangat mencintai wanita itu lebih dari apapun. 1 tahun Ray menjalani terapi dan berharap sebuah keajaiban menghampirinya. Tetapi dia masih mendapatkan jawaban yang sama saat terapi itu selesai. Ray putus asa, lalu menghilang lagi begitu saja dari hidup Geralt selama 2 bulan. Ray berharap Geralt akan sangat patah hati, lalu menemukan wanita lain yang bisa menyembuhkan lukanya di hatinya. Secara teori memang benar, Geralt sangat patah hati dan mencari orang lain, tetapi bukan untuk melupakan Ray. Setelah dia berhasil menemukan Ray, Geralt memberinya 1 kotak kecil berwarna merah tua. "Apa kamu masih akan tetap menikahiku?" tanya Ray. "Aku tidak bisa menerima keadaanmu, tetapi sepertinya aku memiliki jalan keluar yang lain," jawabnya. Ray membuka kotak itu dan melihat sebuah alat dengan 2 garis merah di tengah layar yang sangat kecil. "Apa ini?" tanyanya. Saat berharap di dalam kotak itu akan menemukan sebuah cincin emas. "Ada sesuatu yang harus aku katakan padamu jauh sebelum semua ini dimulai," ucap Geralt. "Aku terlahir sebagai perempuan. Sejak dulu aku merasa terjebak di dalam tubuh yang salah dan menjalani terapi hormon. Aku tidak pernah menyelesaikan terapi itu. Jadi aku pikir inilah jalan keluar lain yang bisa membuat aku mendapatkan keduanya," jelasnya. Saat itu Ray nyaris pingsan mendengar penjelasan Geralt. Dia tidak percaya apa yang sudah dikatakan olehnya. Tetapi di sisi lain, wanita di hadapannya adalah orang yang paling ia cintai. "Sekarang keputusan ada di tanganmu, Ray. Apakah kamu masih mau menerimaku?" tanyanya. Butuh waktu cukup lama untuk Ray berpikir dan memutuskan menikahi Geralt di saat usia kandungannya memasuki 3 bulan. Setelah melahirkan, Geralt meneruskan terapi hormonnya dan berubah menjadi laki-laki, seperti yang banyak dilihat orang. Ayahku menyelesaikan ceritanya dan memeluk ibuku yang tangisnya semakin menjadi-jadi. Jelas sekali di mataku kalau mereka takut aku membenci apa yang sudah mereka bangun untukku. Semua yang telah mereka perjuangkan. Mereka takut aku akan meninggalkan, bahkan sampai membenci mereka. Seharusnya aku tidak pernah mempertanyakan hal ini, pikirku. Wajah bahagia mereka terus tersiar ulang di dalam kepalaku. Mereka sangat bahagia saat berada di sampingku, bahkan merawatku dengan sangat baik. Aku diam, berusaha meredam semua emosi yang saat itu bercampur aduk di dalam dadaku. Aku berusaha memahami kondisi mereka yang sedang saling mencintai dan menemukan solusi agar tetap saling bersama. Sejak itu aku tahu kalau aku tidak lagi mempedulikan siapa ayahku. Mereka adalah keluargaku. Mereka sangat mencintaiku. Dan itu membuat aku tidak peduli lagi pada ejekan Marcel.
Aku paham, ucapku. Terima kasih, karena telah membuat keputusan yang tepat, Ayah. Dan aku bahagia tinggal bersama kalian sebagai orang tuaku, tambahku. Seketika ibu melepaskan kedua tangan dari wajahnya. Mereka terlihat sangat bahagia, seolah memenangkan sebuah lotre. Mereka berdiri dan melompat ke arahku, memelukku dan membanjiri bajuku dengan tangisan. Terima kasih Ramona, kamu sudah menjadi anak paling baik buat kami. Terima kasih, karena tidak membenci kami, ucap ibu. Aku membalas pelukan mereka tanpa mengucap satu kata pun. Aku sudah cukup merasa bersalah karena membuka luka itu dan hanya menikmati sebuah kehangatan dari keputusan yang baru saja aku ambil. Aku tidak akan pernah rela menukar kehangatan ini dengan apapun di dunia. Janjiku dalam hati. Jika sebelumnya aku begitu menggebu-gebu, tetapi setelah mendengar cerita itu, aku justru belajar untuk menghargai dan tidak menghakimi keputusan orang lain, termasuk orang tuaku. Saat ini aku masih Ramona, masih anak mereka. Tidak akan ada apapun yang bisa mengubah itu. Gerald dan Ramona, mereka sangat bahagia hidup menua bersama di sebuah pedesaan kecil di pinggir Amerika. Sedangkan aku melanjutkan hidupku di kota besar sambil sesekali pulang dan menikmati masakan ibuku. Sekian.